Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting varietas Rada lokal Sumatera Barat. Ini tanaman cabai kita sekarang usianya 22 hari setelah pindah tanam dan masih tergolong kerdillah. Dan di usia 22 hari ini kita akan lakukan proses pemupukan yang kedua kalinya yang akan kita campur ke dalam drum. Ada beberapa jenis campuran pupuk yang akan kita gunakan. Kita langsung perlihatkan saja. Jadi yang pertama kita akan gunakan POC kotoran ayam. Terus yang kedua bakteri PSB atau bakteri merah atau fotosintetis bakteria. Terus kita akan tambahkan agen hayati. Terus kita gunakan NPK. Dan terakhir Marokemap atau pupuk majemuk spesial. Dan untuk dosis yang akan kita gunakan, untuk dosisnya itu, untuk dosis per drumnya itu, yang pertama untuk kotoran POC, kotoran ayamnya. Ini POC kotoran ayam terbuat dari bahan kotoran ayam potong. Ini kurang lebih kemarin itu saat pembuatan kita gunakan kohenya itu kurang lebih 10 kilo. Untuk drum ini kurang lebih 50 liter. Ini langsung kita masukkan satu drum. Jadi kita sudah siapkan 3 karena kita akan melakukan di pencampuran ketiga kalinya. Jadi kita gunakan 3 drum. Untuk satu drum ini 200 liter air. Terus yang kedua kita akan tambahkan bakteri PSB. Untuk drum 200 liter air itu kita gunakan 1 jergen atau 5 liter. Yang mana bakteri merah ini atau bakteri PSB fotosintetis bakteria itu bisa membantu untuk masa pertumbuhan tanaman cabai kita. Jadi membantu proses fotosintetis. Selain membantu proses fotosintetis, untuk bakteri PSB ini juga membantu dari penyerapan unsur hara. Penyerapan unsur hara yang terjadi pada tanaman cabai kita. Ini bakteri PSB ini terbuat dari micin dan telur yang kita jemur kurang lebih sebulan, bahkan ada yang kurang. Nah, itu sangat bagus kita gunakan. Terus selanjutnya kita akan tambahkan ampusnya. Ampusnya ini untuk drum 200 liter air itu kita akan gunakan sebanyak 2 bungkus atau 1 kilo. Yang mana ampus ini dia kandungannya adalah Trichoderma, Gliocladium dan bakteri pengurai. Yang mana dia bisa dikatakan untuk ampus ini dikatakan agen hayati atau agen pengendali hayati. Yang mana dengan penggunaannya ini bisa mengendalikan berbagai macam jenis penyakit yang bisa menyerang tanaman cabai kita. Jadi khususnya penyakit layu, baik itu layu bakteri ataupun layu fusarium. Jadi untuk ampus ini dia adalah kandungannya mikroorganisme yang berbentuk spora atau jamur. Jadi kandungannya bukan bakteri, tetapi spora atau jamur. Yang mana untuk ampus ini kalau di pasaran itu banyak sekali yang hampir sama. Misalkan Trichoge, Sacop, Decoprima, Trichobio, Trichoderma dan lain sebagainya. Ini sangat bagus kita gunakan. Ini untuk penggunaannya ini bisa dicampur dengan pupuk kimia. Misalkan seperti ini mau dicampur NPK ataupun pupuk kimia asal untuk dikocorkan. Tetapi kalau untuk ditabur itu tidak disarankan. Nah, di sini ada petunjuknya. Jangan dicampur dengan pupuk tabur kimia kecuali dilarutkan dalam air. Bisa dicampur untuk pengocoran, tetapi kalau untuk penaburan jangan. Terus selanjutnya untuk NPK pupuk kimianya kita beralih ke NPK. Ini saya gunakan NPK Mutiara. Harga di daerah saya itu sekarang agak turun. Kalau NPK Mutiara sekarang harganya cuma 900.000 untuk satu sak 50 kilo. Di pemupukan yang pertama itu kita gunakan NPK-nya itu sebanyak 1 kilo untuk drum 200 liter air. Di pemupukan yang kedua ini saya naikkan menjadi 1,5. Jadi dalam setiap pemupukan itu kita naikkan 0,5 untuk dosis NPK-nya. Jadi ini sekarang kita akan gunakan 1,5 untuk drum 200 liter air. Ini untuk NPK itu bisa digunakan untuk masa pertumbuhan, masa pembungaan dan masa pembuahan. Jadi ini kita gunakan untuk menghemat penggunaan pupuk majemuk spesialnya. Terus terakhir untuk pupuk kimianya kita menggunakan pupuk majemuk spesial khusus untuk masa pertumbuhan. Ini kita masih menggunakan Marokemap keluaran dari PT Merauke. Yang mana kandungannya itu cuma mengandung nitrogen dan fosfat. Fosfatnya itu setinggi 61% dan 12% nitrogennya. Ini sangat bagus kita gunakan karena ini bentuknya kristal.
Bisa diberikan lewat akar, bisa diberikan lewat daun. Kalau misalkan lewat akar itu bisa dikocorkan, bisa ditabur, bisa disemprotkan. Kalau daun ya bisa disemprotkan. Kalau untuk ini juga bisa digunakan untuk sistem vertigasi ataupun hidroponik. Dan untuk Maroke Map ini di pasaran itu sama persis dengan Ultradap dari CV Saprotan atau dari Paktani. Cuma Maroke Map ini kan keluaran dari PT Maroke ini agak susah kalau misalkan kita dapatkan. Kalau misalkan kawan-kawan daerahnya di pedalaman itu mungkin agak susah mendapatkan Maroke Map. Ini saya beli online dari Makassar. Cuma harganya lumayan murah daripada Ultradap. Harganya lumayan murah. Untuk 200 liter air itu kita akan gunakan 2 kilo. 2 kilo. Jadi pupuk kimia yang kita gunakan itu di pemupukan yang kedua ini kita cuma menggunakan 3,5 kilo pupuk kimianya. Jadi nanti itu di pemupukan yang ketiga kita akan naikkan NPK mutiaranya dari 1,5 menjadi 2 kilo, jadi 22 nantinya. Nah, jadi itulah. Langsung saja kita kita larutkan ke dalam air. Jadi kita larutkan dulu terlebih dahulu di luar agar dia cepat larut. Terus kita tambahkan Maroke Mapnya. Ini Maroke Map ini bentuknya itu kristal, jadi sangat mudah larut kalau kita encerkan. Tinggal diaduk-aduk itu sudah larut. Dan sambil menunggu pupuk kimianya hancur, ini kita masukkan bakteri PSB-nya. Terus kita juga masukkan agen hayatinya, ampus. Ini ampus, kalau di pasaran itu yang hampir sama persis itu Tricoge. Cuma saya kebanyakan pakai ampus karena lebih mudah saya dapatkan kalau kita belanja online. Untuk penggunaan ampus ini, kalau misalkan ini kita gunakan 1 kilo, itu bisa ditambah, bisa sampai 3 kilo ataupun 2 kilo. Terus mungkin kalau saya ini mungkin ini penggunaan terakhir untuk menggunakan agen hayati. Di pemupukan selanjutnya itu kita tidak lagi menggunakan ampus ataupun agen hayati. Dan untuk dosis pemupukannya itu kita berikan kurang lebih 200 ml per lubang tanam. Jadi kebetulan dalam satu lubang tanam ini ada 1 pohon, ada 2 pohon. Itu kita ratakan saja, kita berikan kurang lebih 200 ml per pohon. Jadi mungkin cukup sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.